Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada hadis ke-19. Jadi pada pertemuan yang lalu Rasulullah mengatakan ada 7 pesan. Jadi kita sudah membahas 4 pesan. Sekarang masuk pesan yang kelima. Dan perlu kita ketahui hadis ini khusus untuk Ibnu Abbas. Ya. Makanya Rasulullah tidak pernah kita jumpai misalnya di dalam hadis lain ini diriwayatkan oleh selain Ibnu Abbas, itu tidak ada. Karena memang hadis ini khusus untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya kita itu ketika membaca hadis ini mengambil iktibar, tacok iktibar. Ya. Sekarang kita masuk pesan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Annal ummata law ijtama'at ala ayyamfa'uka bisyai'in. Jadi kalau seandainya, ya ini kenapa didahului dengan anna, tidak inna. Ini maknanya pesannya masih tersambung. Ini bukan kalimat baru. Karena kalau di dalam kajian bahasa itu, kalau ada inna berarti itu kalimat baru. Kalau anna itu bukan kalimat baru, tetapi lanjutan. Ya. Annal ummata, kalau ada satu kaum, satu umat. Penggunaan umat di dalam Al-Quran itu untuk seseorang yang sudah dikenal oleh nabinya. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam dikirim kepada kaumnya. Maksud kaumnya mengenal Nabi Nuh mengenal kaumnya. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Lut dikirim kepada kaumnya. Yang dimaksudkan kaum di sini yang dikenal oleh Nabi Lut dan kelompok Nabi Lut, dan kelompok ini juga mengenal Nabi Lut alaihissalam. Tapi dalam syarah Nawawi ini, ketika dikatakan annal ummah, umat ini bukan saja yang mengenal kita, tetapi yang tidak mengenal kita. Contoh, keturunan Nabi Adam mentang udip. Nabi Adam, nabi-nabi itu semua masih hidup mereka. Atau pembangkang pada masa Nabi Nuh, semua hidup mereka. Mereka ini berkumpul semuanya. Ya, nih, Pak. Lawi jetama'at. Semua mereka berkumpul. Kalau istilah Imam Nawawi, min awalihi ila akhirihi. Dari umat yang pertama sampai sekarang. Yang kita kenal dan tidak kita kenal. Yang taturi, newak penyerat taturi, Pak Walhong taturi. Tapi nyo yang hana taturi, Pak. Yang hana taturi. Urung-urung dalam jahana taturi. Mereka ini apa yang mereka lakukan? Ala ayyamfa'uka bisyai'in. Jadi mereka berkumpul, atau kalau tidak mereka hidup kembali dan berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kita. Jadi ajo manfaat. Kalau kaum yang kita kenal entahlah, mereka mengatakan, "Ron hana pun kerja, Ron. Kamu tanggung rezeki yang berapa?" Ini maksudnya begitu. Kamu nak perlu ini, kamu duduk di rumah saja. Rezeki kamu saya tanggung, anak kamu saya tanggung. Maka Allah menjawab, tidak ada yang bisa menanggung rezeki dia. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dia. Walaupun yang memberikan manfaat itu orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Orang dulu udep kembali, Pak. Nabi Adam mandum udep kembali, memberikan manfaat kepadamu. Ya, ini, Pak. Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Lam yanfa'uka bisyai'in, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kecuali seperti yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Pertanyaannya, jadi hidup ini untuk apa sebenarnya? Apakah menjalankan skenario yang ada di Lauhul Mahfuz?
Kalau demikian, maka banyak orang protes nanti. Banyak orang protes, ya Allah, engkau sudah tahu saya masuk neraka. Karena apa? Karena engkau tulis di Lauhul Mahfuz saya masuk neraka. Untuk apa saya hidup lagi? Untuk apa beribadah lagi? Untuk apa bayar zakat, buat ini, buat itu? Perlu kita ketahui, apa beda skenario sama takdir Lauhul Mahfuz. Kalau skenario, seorang akan buat filem, pegat filem, yang pegat filem kan. Skenario sudah ditulis semuanya. Drone tu je ke urang bangai, urang bodoh. Padahal kan cara apa? Dalam skenario, drone je ke urang bangai. Drone je ke pencuri, padahal kan pencuri kan, Pak. Kamu jadi pencuri, kamu jadi ini. Semua harus sesuai dengan skenario. Kalau tidak sesuai skenario, ulang dema. Harus sesuai dengan skenario. Manusia sedikit pun yang ikut itu tidak diberikan kesempatan untuk merubah ngomongnya, merubah tingkah laku dan lain sebagainya. Ini skenario yang aktor-aktornya ini dia menjalankan skenario yang sudah ditulis. Karena hasilnya nanti begini. Orang carang je ke orang bangai dalam filem memang. Orang gek-gek je ke pencuri dalam filmnya. Maka dia harus mengikuti skenario itu. Kalau tidak mau dibayar. Ya, nampak. Menyohanan pegah na bayu. Harus ikuti skenario. Satu. Yang kedua, yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz bukan skenario seperti ini. Yang talah katanya, bukan skenario seperti ini. Manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Saya berikan kalian itu untuk dua jalan. Apakah mau bersyukur atau mau kufur? Saya berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan kecenderungan berbuat baik atau berbuat jahat. Fala katahamal aqabah. Kenapa tidak mau berbuat yang baik-baik? Kenapa lebih condong yang jahat nih, Pak? Padahal sudah saya buat kecenderungan untuk berbuat baik. Kenapa masih buat jahat? Ini yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan tulisan di Lauhul Mahfuz? Ya, jadi beda dengan skenario tadi, Pak. Mungkin saya sudah ngomong berapa kali di sini. Kapadunggo tapegahaba tentang hal ini. Ini kalau dalam bahasa lain ilmu Allah, ya, Pak. Ilmunya Allah. Kalau kita buat ke perbandingan, memang hanajit apa banding semaji, Pak. Ilmu Allah, ilmu manusia saja ada perbanding. Cuma supaya kita lebih lebih paham. Yang dimaksud ilmu di sini, kalau manusia prediksi namanya. Ya, manusia prediksi. Pertandingan bola belum mulai lagi, Pak. Bola mulainya minggu depan. Tetapi para komentator sudah memprediksi. Pane nanya 1-0 ya, kepuhana pelai nonton 1-0. Pertandingan belum mulai lagi, Pak. Tetapi dia sudah memprediksi ini 1-0. Kenapa 1-0? Ada alasan, Pak. Setiap prediksi dia punya alasan. Kenapa 1-0? Kita tanya. Karena pemainnya ini. Lawannya ini. Oh, jino kamu kan tahu, pemainnya ini strateginya begini, ya, Pak. Ininya begini. Berapa? 2-2. Yang kalah elam. Oh, kalau enggak begitu, kita robah lah. Kita robah lagi. Kita robah, pelatihnya kita robah. Oh, pelatih robah 2-1. Ya, Pak. Jadi setiap apa yang diinikan prediksi namanya. Tapi ini namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan seseorang itu, Allah kepingin dia baik-baik, mehut get-get, Pak. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha seorang hamba itu menjadi kafir. Hana ridha Allah, Pak. Allah mehut katanya mandum tambang lang surga, katanya get-get mandum. Cuma gejolak jiwa ini yang menuntut dia untuk pergi entah ke mana-mana, Pak. Maka Allah tahu, Pak, ini sipulan ini get tak pegah abah hai dengar je. Ya, Pak. Get tak arahkan hai dengar je. Ya, Pak. Saya arahkan begini, saya arahkan hai dengar je, ya, Pak. Walaupun dia seorang ahli ibadah. Tak pegah ada nyo menurut lo nyo akan cambung dalam surga, tapi dalam ilmu Allah tidak. Walaupun dia seorang ahli ibadah, kecenderungan di dalam jiwa dia selalu ingin buat maksiat. Dia itu melakukan sesuatu bukan karena aku, kata Allah. Maka hasilnya apa? Dia akan masuk ke dalam neraka. Katanya mentang yang dia Allah, tegat hat Allah. Tegat hat dia seorang ahli ibadah, dia seorang ahli tahajud, tapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini ilmu Allah. Ya, dah contoh lain prediksi, Pak. Ya, prediksi dah contoh lain. Ini kita ulang-ulang saja. Karena kalau kata Imam Al-Ghazali, sesuatu hal yang diulang-ulang itu, ya, sesuatu hal yang diulang-ulang, maka dia itu akan mudah dicerna. Ini namanya tikrar, ya, pengulangan-pengulangan. Ada seorang guru SD, guru SD. Guru SD pegang guru SD karena 6 tahun sama murid, Pak.
Kalau guru SMP cuma 3 tahun, guru SMA 3 tahun. Kalau kuliah itu kadang-kadang na kita mau, kadang-kadang hana kita mau nuturnya ya hana ituri. Ini guru SD. Guru SD itu sudah pengalaman puluhan tahun, dia sudah tahu tabiat anaknya, psikologi anaknya dia sudah tahu. Kenapa? 6 tahun dia bersama anak-anak, bahkan lebih daripada itu. Ada yang pengalaman sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mengajar. Dia tahu betul psikologi anak. Ketika itu, nyanjuk ke wali kelas, jadi wali kelas dia, kelas terakhir. Ketika itu dipanggil kepala sekolah. Hai Pak Kiban anu mit, mana can tagai anu mit. Kiban can, nyan yang punya hana eglah aja, hana eglah. Nak lewat dia nanti ujian akhir nggak lewat dia. Dari mana guru itu tahu? Ujian belum apa-apa belum. Ini pengalaman guru itu sehingga keluar ilmu seperti ini. Guru tadi mengatakan, nyan anak kalian ya, yang tengok-tengok langgelah ya. Yang Kiban kata kepala sekolah apa? Yang pasti hana eglah aja. Oh hananya ranking saja dia aja kalian. Dia walaupun tidur di kelas, dia juara umum nanti itu. Coba lihat. Ya, nih, Pak. Kemudian yang kedua yang ime kitab sampai ime kitabnya hana eglah hajinya, nih, Pak. Gaya mentah kitab biraya ime. Hana eglah haji, ya, Pak. Guru ini kepala sekolah terkejut. Hai pekan binan, hai longkap pengalaman yang ahli guru, Pak. 20 tahun saya mendidik anak, saya melihat psikologi anak seperti itu. Sudah. Padahal ujian itu belum lagi, Pak. Semester depan ujian. Ketika berlangsung ujian semester depan, semua sesuai dengan prediksi guru ini, Pak. Ketika semua prediksinya sesuai, apakah murid yang bawa kitab banyak tadi dia protes ke pengadilan? Bapak pengadilan tolong nyonejeh gureo. Gara-gara ganyan lo hana eglah. Apakah begitu? Tak bisa, nih, Pak. Tak bisa. Itu prediksi guru itu, ya, Pak. Tak bisa dia mengatakan saya tidak naik kelas gara-gara guru itu ngomong kepada kepala sekolah beberapa bulan yang lalu saya tidak naik kelas. Tak bisa. Contoh seperti bola tadi. Ketika diprediksi 2-1. Bulan depan main bola. Ketika itu sesuai dengan prediksi. Ija ada awak main bolanya gara-gara ada orang prediksi 2-1 kamu kata lu 2-1 ya. Nah, ada yang bisa protes, Pak. Ya. Kita juga nggak bisa protes. Ketika seorang masuk ke dalam neraka, seorang mengatakan, "Nyo gara-gara drone ya Allah, nutulis di Lauhul Mahfuz lon dalam neraka ya Allah." Tidak, Pak. Ini ilmunya Allah. Allah tahu tabiat manusia gede mendumba. Gak arahkan gaya-gaya tapi hang gitim, Pak. Gak arahkan nyo nempumu yang gaya buat tapi hang gitim cin, ya, Pak. Satu. Yang kedua dia selalu berbuat dosa. Bagaimana mau diberikan petunjuk oleh Allah kalau diri dia itu penuh dengan dosa? Ini pesan yang kelima ini, Pak. Ya. Jadi artinya kita tidak usah takut. Hana perleyo. Ada seorang itu dan tak perlu ulun kaji rezeki kayak tanggung li tipulan. Kipa rezeki tanggung tipulan pi hana jelah rezeki ya, Pak. Ulun udip belum kayak tanggung li tipulan ya, Pak. Sudah ada jaminan kehidupan, jaminan kesehatan lo kana. Kipa jaminan sehat ini ya, Pak. Bisa saja dalam detik ini kan sakit mati nih, Pak, meninggal dunia. Ya, Pak. Bagaimana mau jamin kesehatan? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kesehatan kita, menjamin hidup kita, kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep tawakal namanya, Pak. Tawakal kepada Allah. Maka orang tawakal kepada Allah itu tenang hidupnya, tenang tentang hidupnya. Pokoknya mampu apa jahilun hanjuk aja karena kecuali dengan izin Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat pendapat yang lain, Pak. Wa iyam ini ayat Al-Qur'an, ini yang dikutip oleh pensyarah ini. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Ini ada dalam surah Yunus. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan kejahatan sama kamu, menurunkan musibah kepada kamu, tidak ada orang yang bisa mengangkat musibah itu sehebat apapun dia. Ya katanya penajinya doktor je pulih lo kipai pulih ya, Pak. Ketika seorang akan meninggal dunia tahu tu doktor spesialis hendak tolong sianya. Pokoknya ibu udep memang. Kipan udep memang. Kalau sudah ajalnya maka meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qila man rak. Ketika sakaratul maut kata Allah, panggil orang yang paling hebat, panggil untuk menolongmu. Coba panggil kata Allah. Panggil dokter spesialis kamu, panggil kemari kata Allah. Wa qila man rak. Panggil iblis yang paling hebat sekali kata Allah, panggil kemari. Panggil jin yang paling hebat, panggil kemari kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa berbuat itu, tidak ada yang bisa melakukan sesuatu kata Allah. Bahkan iblis dan setan saja, ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard. Ketika saya menciptakan langit dan bumi, hana lahum iblis setan yang puji hebat saja kata Allah. Dia kan makhlukku juga.
Iblis itu makhlukku, syaitan makhlukku. Maka kalian takutlah kepada yang menciptakan iblis dan syaitan, yaitu aku, kata Allah. Nyo ada je pepek lo yo ke iblis yo nyo santet nyo pegak je nanti pulang ke bantu iblis kai pegak nyo syaitan. Hana pula yo apa yo mai. Maka takutlah kepada yang menciptakan iblis dan syaitan itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menginginkan kebaikan, oronyo katanya gejuk kebaikan li Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang lain maknya, ada orang lain pun umanya tipulan binau. Katanya tatam supaya tidak datang kebaikan ke situ. Tidak bisa, maknya tidak bisa. Makanya tidak ada, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menahan kebaikan itu. Menyuka kerja oleh Allah, nyahana apa? Tidak ada yang bisa apa? Kalau beri oleh Allah, maka kebaikan itu tidak ada yang bisa menahannya. Sehebat apapun dia. Ya. Termasuk malaikat sendiri. Malaikat sendiri tidak bisa menahan sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak bisa. Itu contoh ya. Nabi Musa pernah ketakutan ketika menghadapi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inni akhafu ayyaqtulun. Ya Allah, saya takut dia akan membunuh saya. Yo, akan dibunuh. Saya takut nanti Fir'aun akan membunuh saya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dia tidak bisa macam-macam sama kamu. Wala yasilu ilaikuma. Bahkan tidak bisa menyentuh kalian pun tidak bisa. Jangankan menyakiti, menyentuh saja tidak bisa. Kamu tenang saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Hana perlayo. Setiap ketentuanku itu berlaku. Manusia itu pegaknya hana berasil. Pegaknya alai pegak nembak. Ya. Ada kalau dalam Al-Quran itu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat strategi jitu. Ya pergi hurung mukmin, ya pancunya, ya penyanyi, ya tet Quran, macam-macam. Macam-macam dia lakukan. Strategi Allah lebih jitu dibandingkan dengan strategi mereka. Ya, punya pegat nama. Ada satu kelompok, satu kaum, mereka membuat strategi ingin memutaratkan kita. Tidak bisa memutaratkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah bekal modal Nabi Musa alaihissalam. Modalnya apa? Tawakal ontang, Pak. Kalau dilihat dari psikologinya, Nabi Musa nak berani mendakwahi Fir'aun. Kenapa nak berani mendakwahi Fir'aun? Fir'aun itu yang membesarkan dia adalah Fir'aun. Yang mengambil dia dari sungai itu adalah Fir'aun. Dibesarkan di istana, diberikan semua fasilitas diberikan oleh Fir'aun. Kemudian setelah itu yang kedua, Nabi Musa pernah membunuh suku Fir'aun, suku Kipti. Fir'aun itu Kipti, pernah membunuh suku Kipti. Dan Raja Fir'aun menyuruh kepada pasukannya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Kan cukup takut, maka dia lari. Nabi Musa lari ke Asia. Tetapi dengan modal tawakal kepada Allah, beliau tidak takut lagi. Hanayoli. Beliau tidak takut lagi, dan beliau pun tidak takut kepada Fir'aun laknatullah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat penjelasan yang lain lagi. Pokoknya. Ya. Oh ya, satu lagi ada penjelasannya. Nyo karena napa dumpo apa namanya? Annal abda, seorang hamba itu, ini penjelasan dari beberapa Syekh Saleh Al-Syekh. Idza ahsana tawakkulihi, seorang hamba kalau dia tawakalnya itu benar-benar tawakal kepada Allah. Tapi baik tawakal kepada makhluk. Lun patih kesimpulan bentang lun. Nyo kana jamin simpulan kaberehnya nyo nasipulan kaberehnya tawakal ke makhluk nanti Pak. Tidak orang nyo nasipulan soi deh. Oh nasipulan. Lun menyo nasipulannya kaberehnya. Nya tawakal ke makhluk nanti Pak. Nyan Pak. Maka itu nanti kita harus hati-hati kalau seperti itu. Kalau dalam kajian akidah, ya, seorang sudah percaya kepada orang lain dibandingkan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lon menyokan nasipulan di dalamnya kan apa puan kayak kabereh. Ya, dia tawakal sama orang itu, Pak. Padahal urang yang kedua naglah kedua, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh simpel begini. Ini mungkin sudah pernah kita bahas juga. Kenapa Nabi Yakub alaihissalam dipisah oleh Allah dengan anaknya? Satu. Kenapa setelah beberapa tahun kemudian puluhan tahun dipertemukan lagi oleh Allah? Kenapa tidak dipisah selama-lamanya? Ini dialog ini terjadi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, diabadikan oleh Imam Ghazali. Juga ada di dalam beberapa literatur tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Yakub,
Apa kata Allah? Ini setelah kejadian itu terjadi, Pak. Setelah kejadian terjadi, Nabi Yusuf dia berpisah, kemudian kembali kepada Nabi Yakub. Setelah itu Allah berdialog dengan Nabi Yakub. Wahai Yakub, apakah kamu tahu lima faraqtu bainaka wa baina Yusuf? Tahu enggak kamu kenapa saya pisahkan kamu sama Yusuf sampai puluhan tahun? Dari umur 9 tahun sampai dia balik dan dia dewasa. Kamu tahu kenapa? Dan kenapa anak kamu itu Bunyamin juga saya pisahkan darimu? Kamu tahu kenapa? Karena kamu itu percaya sama dirimu sendiri kalau anak kamu nanti akan dimakan oleh serigala. Dia khawatir, Pak. Kekhawatiran dia membuat dia takut berpisah dengan anaknya. Kenapa kamu tidak berdoa kepada saya supaya saya menjaga anakmu? Kenapa tidak kamu berdoa? Saya kan penjaga apanya? Saya bisa menjaga, saya bisa berbuat apa saja. Kenapa walima lam tarjuni? Kenapa tidak kamu mengharap dariku, kata Allah. Ya, nih, Pak. Maka Nabi Yakub alaihissalam selalu takut. Anak saya dimakan serigala. Hai nyolon me kedeh je. Oh hanjui berahli Nabi Yakub. Nanti anak saya dimakan serigala. Ini mau bawa main-main sebentar, kata saudara. Oh, tidak boleh dimakan serigala. Kekhawatiran inilah yang Allah katakan kepada Nabi Yakub, karena kamu khawatir, saya wujudkan kekhawatiranmu. Maka kita baik khawatir, Pak. Ya ni lon kibai deh nya kai je liga, mana lon kai je, mana lon kiban nyo dalam perjalanan kiban. Dah berdoa kepada Allah, Pak. Mohon kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya kalau kita itu yakin kepada Allah. Sudah satu. Yang kedua, kamu tahu enggak kenapa dua anakmu saya kembalikan lagi kepadamu? Kamu tahu kenapa? Ya, Pak. Kemudian Nabi Yakub mendampak. Ini pertanyaan Allah ini, pertanyaan namanya insya khabari namanya. Jadi insya istifham khabari. Sebuah pertanyaan tidak butuh pada jawaban. Karena kamu ketika hilang dua anakmu itu, kamu selalu berdoa kepadaku. Ya, Mbak. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita. Berdoalah, Mbak. Mudah-mudahan semua kita berkumpul kembali karena doamu itu dua anakmu saya kembalikan kepadamu, kata Allah. Ya, Mbak. Nyo tergantung doa dia, Pak. Kita khawatir tapi ini baik demi ni ente mempok mengepopok oleh Allah, Pak. Cok, kata Allah, kamu kekhawatiranmu itu. Maka setiap itu berdoa saja, ya Allah, nyolon titip anak ulun, ya Allah. Nyo anak ulun leho kah nampak, ya Allah. Kejak kuliah hijak semebut, ya Allah. Lun terahkan mak dron, ya Allah. Apapun saya tawakal kepadamu, ya Allah. Ya, Pak. Tetapi itulah sebagai manusia kita menjalankan apa namanya tasawuci ni takalan, Pak. Ya, tasawuci, tapi baik khawatir ya tasawuci. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi naci anak mit, Pak. Ibu dua pesantren 6 tahun anak jajak urunci. Waktu dia tanya, "Hai pekan unci anak jajak, lu kata tawakal ba Allah." Kiban tawakal ba Allah anak gemusaha bacupi, Pak. Lu tawakal ba Allah punya jadi ke dia anak ni. Waktu gejak ke dia pesantren anak kagak ada, Pak. Jadi bukan seperti itu tawakal ya. Nanti akan diajarkan bagaimana yang dikatakan tawakal itu sebenarnya bagaimana. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ini yang penting sekarang, Pak. Tawakal itu bagaimana? Oh ya, yang tadi. Fi annal abda idza ahsana tawakkulihi 'ala Allah. Seorang itu kalau betul-betul dia bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan diri kepada Allah, wa ta'atihi, dan dia taat kepada Allah, fa innallaha yaj'al lahu makhraja. Ya, baru kejuk jalan ya Allah. Getanyo tak tawakal ba Allah, tak berdoa ba Allah. Ketika kita sudah tawakal, disitulah diberikan jalan, Pak. Nyo jalan jih nyo. Tapi kalau kita tidak pernah bertawakal kepada Allah, seorang itu tidak pernah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hantar kejuk jalan keluar. Bagaimana cara tawakal? Wa tawakkal 'ala Allah ma'nahu. Jadi yang dikatakan tawakal kepada Allah, ayyaf'al as-sabab alladhi umira bihi. Seorang menjalankan sebab dulu, nya berusaha dulu baru tawakal. Baik pudu anu tawakal ya Allah, peng bulan hana kejuk tepu hana kejuk mai. Hana kejuk tepu. Hai dengku bekah na tahu tawakal. Peng bulan hana kejuk nolong tawakal ma Allah kejuk rezeki kedo oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nak rom bajeh nanu abah lon tawakal mentang puan terjadi gede. Waktu kembali anak-anak kagak ada mai. Anak gay plung di pesantren. Hana tepu-tepu. Ya, jadi cara tawakal apa? Ayyaf'ala as-sabab alladhi umira bihi. Dia menjalankan sebabnya. Supaya anak tidak ketabrak, supaya anak nyaman, maka harus begini. Supaya anak itu jauh kita berdoa, kita harus berusaha tajak tasawu le tiga tasawu, ya, Pak. Kemudian thumma yufawwidu amrahu ila Allah. Setelah itu baru dia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Angkanya tawakal nanti.
Contoh paling simpel. Ada seorang sahabat ketika mau pergi ke masjid. Jadi beliau pergi dengan seekor unta. Ketika sampai di masjid, dilepaskan untanya begitu saja. Rasulullah bertanya, "Hai, apa yang kamu lakukan?" "Saya bertawakal kepada Allah. Kalau seandainya memang unta ini lari, yang kegadah. Kalau seandainya unta ini tidak lari, ya di sini saja bersama saya nanti. Berarti alhamdulillah. Menyuka gadah berarti yang keurusan Allahnya. Kayak kami tulis, bagaimana kamu tulis?" Dijawab oleh Rasulullah, "Oh, bukan seperti itu," kata Rasulullah. "Kamu ikat dulu ontamu. Setelah kamu ikat, kamu bertawakal pada Allah. Kamu berusaha dulu, Pak. Berusaha supaya onta tidak lari, Pak. Inilah yang dimaksud ayyaf ala asbab alladzi umira bihi." Jadi lakukan sebab dulu. Contoh lain. Rezeki kah gejo oleh Allah, Pak? Ketika seorang tidak paham, gedu irmo. Hai dengku pakai nadu irmo, rezeki gejo oleh Allah. Walaupun lon tebi ka takdir Allah Subhanahu wa taala memang na rezeki atau na rezeki, Pak. Bukan seperti itu, Pak. Lakukan dulu ya, bekerja dulu. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Kamu keluar rumah, bekerjalah kamu, berusahalah kamu ya. Berusahalah kamu, bekerjalah kamu, setelah itu tawakal ya, Pak. Katanya tak kerja, katanya tawakal, lu tawakal Pak ya Allah. Ini namanya tawakal, Pak. Ya, jadi kan tawakal tidak berusaha, tidak. Sekarang kita lanjut lagi. Ini baik sampai itu tidak selesai ya. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi yang kelima, sekarang masuk yang keenam. Yang keenam hampir sama seperti yang kelima. Tapi bedanya apa? Ya, kita lihat. Wa ini jitama'u. Ya, ini ada in di sini, Pak. Kalau tadi lawi jitama'at. Tapi sebenarnya intinya sama saja. Lau itu huruf syarat. Syarat itu begini. Kalau ada satu kelompok mereka ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa memberikan manfaat kecuali seperti yang ditulis oleh Allah. Satu. Ini in sekarang. Tadi lau. Ini in. Lau dan in, ini dua-dua adalah kalimat syarat. Ini syarat, Pak. In wa ini jitama'u. Ada apa dengan waw di situ? Waw itu waw ataf. Waw ataf dalam kaidah ilmu nahu, hukum sebelum waw dan setelah waw sama. Ya, nampak. Hukumnya sama. Artinya Allah ingin mengatakan, kalaupun nanti ada juga yang sama juga seperti yang di belakang, tetapi tujuannya berbeda. Kalau yang di belakang tujuannya demi kebaikan. Satu kelompok, satu kaum, seluruh umat dunia ini memberikan manfaat kepada kita. Don tenang mentang, baik ni kerja, rumah mentang, rezeki keaman ni berahli urung kelompoknya, Pak. Tidak aman juga, Pak. Kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ini jitama'u. Kalau seandainya ada satu kelompok, tapi kalau di dalam syarahnya Imam Nawawi bukan kelompok ini saja, Pak, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui begitu juga. Ada kelompok yang tidak kita ketahui tapi ingin memberikan mudarat kepada kita. Contoh dah, Pak. Kita tidak mengenal iblis dan syaitan, Pak. Alih pandai-pandai iblis syaitan, Pak. Syaitan alih dari kampung pandai, syaitan dari pulau, alih pandai-pandai, Pak. Kirim ke kitanya. Kita nak kenal dia, Pak. Ya. Dia ingin memberikan mudarat kepada kita. Ya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Apa Rasulullah? Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Jadi satu kelompok atau lebih besar dari kelompok itu, atau lebih besar lagi dari orang-orang dulu sampai sekarang itu mereka hidup semua, mereka orang baik dan orang jahat atau siapapun mereka, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkan kita. Jadi mudaratkan bagaimana? Ingin memudaratkan, membunuh, menahan rezeki dan lain sebagainya. Tak bisa, kata Allah. Hanjut, tak bisa, Pak. Lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu la'alaika. Ya, ini kenapa ada ala di sini, Pak? Kenapa satu laka, satu alaika? Maka di dalam kaidah ilmu tafsir juga, di dalam kaidah nahu, di dalam kaidah bahasa Arab, kalau laka itu yang positif-positif. Ya. Kalau alaika yang negatif-negatif. Yang negatif artinya apa? Beban ya. Ini bahasa lainnya. Kalau laka yang hana perlu kerja dulu, namanya laka. Alaika harus bekerja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ya, beban. Bebannya apa? Puasa. Kalau kamu ingin jadi orang takwa, maka puasa kamu. Maka kalimatnya alaika, bukan ya ayyuhalladzina amanu kutiba ilaikum au kutiba lakum, tidak.
Kalau la itu artinya yang apa namanya? Kita duduk-duduk saja, Pak. La. Tapi kalau ala itu harus berusaha. Makanya setiap ala itu berlaku hukum taklifi. Hukum taklifi bagaimana? Apakah wajib, sunnah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena salat itu berat, yang lain itu berat, maka disebutkan dengan ala. Ini begitu juga. Illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Kecuali kata Allah, musibah itu menimpa kamu seperti yang sudah ditulis oleh Allah. Ya, kalau bahasa kita prediksi. Tapi hanya tidak pernah Allah prediksi sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 21 sesuai dengan prediksi uring benar, Pak? Ya, pekan karena beliau itu memang cara Pak prediksi lumayan benar hanjingnya. Tapi prediksi pandai beliau. Kemudian kalau dirubah lagi bisa jadi 22. Karena apa? Prediksi tadi, Pak. Dan orang yang main bola tadi tidak bisa protes kepada orang memprediksi. Gara-gara prediksi don, maka kamu tahu, tidak bisa, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang apa namanya? Yang keenam, Pak. Sekarang kita lanjut. Oh ya, ini sebelumnya mungkin ada tambahan di sini. Oh ya, tidak ada. Kita lanjut yang ketujuh. Ya. Berarti pada subuh ini kita habis semua mengkaji 7. Ya, 7, 4. 3 dari 7 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Pesan yang terakhir Rasulullah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat. Ya, maksud pena diangkat begini, Pak. Allah sudah menulis, tulisan yang ditulis itu tidak bisa diangkat lagi, memang sudah seperti itu. Wa jaffatis suhuf. Tinta sudah kering, tidak ada yang bisa merubah. Inilah namanya takdir, Pak. Takdir itu ada 2. Takdir yang diketahui oleh malaikat dan takdir yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Takdir yang diketahui oleh malaikat, takdir ini ketika Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada malaikat, seorang ketika ditiup roh umur 4 tahun. Apa kata Allah? Wahai malaikat, si fulan akan begini, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Ya, nih, Pak. Nyo takdir Pak malaikat. Ya, Pak. Takdir Pak malaikat. Satu. Yang kedua, ketika Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar, Allah memberitahukan 4 malaikat masalah takdir seseorang masa depan dia 1 tahun, cuma 1 tahun ke depan. Yang diberitahukan siapa saja? Malaikat Jibril. Ini seperti ada dalam tafsir Baydawi, Pak. Imam Baydawi mengatakan ada 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Keempat malaikat ini diberitahukan tentang takdir manusia setahun ke depan. Sekarang masalahnya apakah kita bisa merubah takdir? Takdir bisa kita rubah. Takdir yang ada di tangan malaikat bisa kita rubah, tetapi yang ada ilmunya Allah tadi tidak bisa rubah, Pak. Hanya kita rubah, Pak. Ya. Makanya ilmu Allah itu kadang-kadang diajarkan kepada orang-orang tertentu, Pak. Kita contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan ilmu oleh Allah yang tidak diketahui dan tidak masuk akal oleh ilmu Nabi sendiri, Pak. Hanya tidak makai, Pak. Dan tidak masuk akal kepada ilmu manusia, Pak. Mana contoh? Ketika seorang pemuda lewat di depan Rasulullah. Waktu itu Rasulullah bersama sahabatnya. Itu yang jalan sahabat juga, Pak. Sahabat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, kalian mau tahu enggak calon penghuni neraka? Kan aneh sekali, Pak. Biasa calon penghuni surga, ini calon penghuni neraka. Sahabat mengatakan, tidak, ajarkan kami ya Rasulullah. Ya, yang ban lewat bunuhnya, yang ban lewat tadi itu calon penghuni neraka itu. Sahabat tidak masuk akal. Ya, bagaimana calon penghuni neraka? Anda tidak mau akal, ya Allah, tidak masuk akal. Rasulullah diam saja, Pak. Diam saja. Maka ketika itu mereka meng-cross check kembali apa yang Rasulullah katakan tadi, Pak. Diikuti terus pemuda ini. Kenapa dia masuk ke neraka? Padahal dia sahabat Rasulullah, padahal dia selalu ikut perang bersama Rasulullah, padahal dia itu selalu berada pada lini pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti terus. Sampai hari pertama, hari kedua memang lama sedikit, hari selanjutnya terus. Rupanya waktu dia ikut perang pada suatu perang, rupanya salah satu tubuhnya itu luka-luka. Diikuti terus oleh sahabat yang lain. Bukan sahabat saya mengikuti dia, tetapi ada beberapa pembesar Quraisy, Pak, orang suku Quraisy, orang kafir. Mereka mengikuti pemuda ini karena mendengar Rasulullah SAW mengungkapkan pemuda ini calon penghuni neraka. Rupanya sampai ke dalam rumahnya, diintip oleh beberapa sahabat. Dia kesakitan karena peperangan tadi, Pak. Karena tidak tahan, maka dia ambil pedangnya, dia bunuh diri, Pak. Ya, dia bunuh diri. Waktu dia lihat itu, sahabat melihat kejadian ini, mereka terkejut dan mendatangi Rasulullah.
Ya Rasulullah, benar yang engkau ucapkan ya Rasulullah, dia penghuni neraka ya Rasulullah. Tadi saya sudah menyaksikan kalau dia bunuh diri ya Rasulullah. Ya. Datang lagi orang kafir, Pak, orang kafir. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, engkau utusan Allah. Rasulullah bertanya, walima, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu tiba-tiba kau masuk Islam? Prediksi engkau ya Muhammad itu benar terjadi. Saya melihat sendiri. Sahabat engkau dia bunuh diri. Di dalam kitab Taurat, di dalam Injil, itu kalau bunuh diri itu tempatnya hana lain neraka, ya, tempat hana lainnya neraka. Saya masuk Islam hari ini ya Muhammad, gara-gara ucapanmu ya Muhammad. Ini namanya apa? Ini ilmu Allah yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi yang hana kita muakai kita nyawa, Pak. Ya. Contoh dalam ilmu Allah, ahli ibadah ini masuk neraka. Getanyo hana Oma, na ya Allah tega na pasal neraka tipulan. Dia ahli tahajud, dia haji padunggo, umrah padunggo, dia baca Quran, hafal Quran lagi. Coba lihat hidup akhirnya bagaimana. Yang getanyo hana aja lah, Pak. Kita ikuti terus. Rupanya mungkin dia saja syirik pada akhirnya. Bisa saja dia ibadah tidak ikhlas karena Allah. Begitu juga ada orang berbuat maksiat, selalu maksiat dalam hidupnya. Tetapi meninggalnya tertulis di Lauhul Mahfuz, dia masuk ke dalam surga. Seorang kalau seandainya tahu hana ada ya Allah, ipegang maksiat ji. Tapi bukan pasal dalam surga. Allah ingin mengatakan, kamu coba diam dulu, coba kamu ikuti dulu, kamu lihat dulu. Ilmu saya menentukan kalau si fulan itu masuk ke dalam neraka. Ilmunya Allah hebat, lagi prediksi bunuh. Makanya ikuti dulu maknya. Sama seperti bola tadi 2-1. Jangan bengeh-bengeh le. Apakah gara-gara dikatakan 2-1 pemain bola hai main le? Ipakah ada main bola kamu hai main le, ipakah kajilah skor 2-1. Pertandingan kalau enggak ada apa. Mereka terus berusaha walaupun nanti betul-betul 2-1 juga skornya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lihat lagi mungkin ada tambahan di sini. Ya, seorang itu kadang-kadang begini, Pak. Memang dalam hidup ini ada saja ujian Allah. Ya. Gojo oleh Allah bina. Memang ujian itu memang harus ada, Pak. Ujian memang harus ada. Kalau tidak ada ujian, maka kita harus bertanya pada diri kita, Allah pementang sayang kelun atau hana. Jadi makanya saya buat Zoom, Zoom. Saya buat Zoom dengan Universitas Poltekkes di Palu, Sulawesi ya. Rupanya ada seorang dosen di situ. Beliau mengatakan begini, waktu saya belum masuk Islam, tidak ada ujian apa-apa saya. Tidak ada ujian apa-apa. Ketika itu hidup saya lempang saja. Kenikmatan banyak sekali ya, kata beliau. Lulun dengar. Kemudian setelah saya masuk Islam, ujian cukup jaya. Kadang-kadang rezeki saya terhambat. Kadang-kadang saya dicaci maki ligap. Tidak seperti dulu. Ini gimana ini saya? Maksudnya apa? Dia kecenderungan untuk balik ke agama selain Islam itu ada apa? Karena kata dia, kalau saya agama saya dulu, hana pupulun ujian dan taputan, rezeki mangat dibuka segalanya, lun pegah bino. Lun pegah lun. Kita harus bedakan dulu. Allah di dalam Al-Quran membedakan mana orang patuh, mana orang tidak patuh. Ketika orang ini tidak patuh, apakah Allah tidak memberikan nikmat kepada dia? Diberikan. Kenapa? Karena beliau ini orang tidak patuh adalah makhluk Allah juga. Tetapi mereka tidak ada aturan. Silahkan kalian membuat apa. Tidak diuji, tidak apa-apa. Silahkan kalian. Inilah yang tertulis dalam Al-Quran. Fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ya Muhammad, biarkan mereka itu irat nalung ipajuh nalung ni. Maksud ipajuh nalung ipajuh pupu yang naik ipajuh juga deh. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u, dan beliau menikmati dunia. Silakan saja, hana aturan Maka orang kafir, orang munafik, orang musyrik, selain orang mukmin tidak ada aturan. Terserah mau buat apa kalian. Kenikmatan saya berikan juga, tapi terbatas kata Allah. Sejauh kalian itu menikmatinya, kemudian setelah habis nanti abehumu hana le nikmat kabeh kajit kata Allah. Ya, saya berikan kebebasan kepada kalian membuat apa. Maka Allah katakan ya'kulu dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yuhlimu amal. Sudah. Lun tanya mbak ibunya. Ibu mau seperti ini? Dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak diberikan dibiarkan terserah mau buat apa. Mau seperti itu? Tidak mau. Ya, sekarang masuk yang kedua. Kalau ibu sudah bersyahadat, ibu ingin masuk Islam, ibu ingin jadi orang beriman, maka di dalam Islam ada aturan. Ya.
semayang, bayar zakat, sudah. Setiap ibu melakukan itu, ya lumpengah ibu yan. Salat, Allah tidak begitu saja percaya. Oh lon kalau ibadah berkelam, hana kepatih Allah, hana patih, diuji dulu. Gujoi le. Katanya tajak pebloma bak kecil lemi mah. Tak pegah dah nyo asli 100% asli. Apakah mereka percaya? Tak percaya, diuji dulu. Icok kacamata biraya aja. Oh hana betul ya, hana betul. Diuji oleh mah. Oh kan paninanya meh cuma 50%. 50% tu betul mah atau pupu ni pasal kena mah. Diuji dulu mah. Ada seorang ingin pergi ke perusahaan kita mah. Ipengah ada lon urang jujur pak, lon urang lon jaga, lon amanah. Apakah kena percaya? Mana percaya tahu jo ile mah. Bagaimana cara tahu jo? Kamu kerja dulu di sini ya sebulan ya. Saya lihat perkembangannya. Kalau nanti nak ada perkembangannya, nak hana lu pakai lu. Setelah sebulan dilihat, oh mah jujur di bulannya. Baru katanya patih, baru kita pekerjakan. Ya, nama. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita beribadah, ya, beribadah malam, yang gujo oleh Allah. Apakah betul ibadah kita itu? Gujo cara ujinya banyak sekali, Pak. Kesempatan apa namanya untuk ibadah itu diinikan oleh Allah. Nah saja dipilih oleh Allah, Pak. Nah saja, Pak. Untuk apa? Untuk menguji kita. Seorang ketika dia salatnya, contoh. Nyoten lun pegah mungkin sama bapak dan ibu-ibu sekalian. Ketika saya dengan seorang apa namanya nyota pegah konglomerat je, pengusaha lah Pak. Jadi pada suatu hari beliau mengajak saya ke duk di samping motor yang duk, lah motor duk, jak kamu. Ketika jam 9, pas tiap jam 9 Pak, gendang motor Pak. Ustaz ron prehno apa? Lun tanya, "Ha menjak Pak?" Menjak sembahyang duha. Ya. Lun tanya, "Apakah sembahyang duha Pak? Kenapa Bapak salat duha?" Selama ini rezeki saya makin bertambah saja. Rupanya beliau punya apa namanya, punya perkebunan dan itu banyak di tempat, Pak. Punya ini perusahaan dan lain sebagainya. Saya mau salat duha. Selama saya salat duha, usaha saya maju sekali. Nyan. Ipakat lon. Ya, kita salat duha. Lon golom mudawamah lon, golom jihlom. Ana pun dejak romentang le. Nyan. Lon menyolon 3 binan, kadang-kadang 3, kadang-kadang na, kadang-kadang tan, ron mentang. Setelah salat beliau balik. Oh mah mangat hati lo lebih hati lo. Wah, ni bukan agaknya mah. Jak lo ngomong mah. Selanjutnya begitu juga. Kemudian beliau cerita ke saya. Waduh, ini tanaman saya tumbuhnya luar biasa. Laba saya banyak sekali. Setelah beberapa bulan kemudian saya jumpa lagi sama ini, Pak. Oh, Ustaz, betul lah Ustaz. Ketika jalan, saya lihat, Pak, udah jam 9 ini, Pak. Biasanya Bapak berhenti di masjid. Hana-hana dang lei. Bapak enggak salat duha lagi. Hana-hana duha lei. Lu tanya pekan, Pak, karugo lu mendumi. Ide karugo. Hana le duha. Kagura bapaknya, Pak. Ketika diuji sedikit saja oleh Allah, salat duha hana le, Pak. Makanya Allah tidak begitu saja percaya dengan yang duha katanya. Maka diuji le. Ketika diuji diambil hasil kita, kalau salat duha makin bertambah, oh nya bertijik pakainya. Nyo gara-gara nyo capli mati hana sembahyang le nya kagura ya, Pak. Oh kakon yang berarti ke sembahyang duha selamanya titun sembahyang duha berarti kan gara-gara lun, gara-gara capli, Pak, gara-gara bawang, gara-gara perusahaan ya, Pak. Jadi hanya pakai. Maka saya bilang sama ibu itu, ibu ada sebuah hadis Rasulullah. Ini perlu ibu camkan. Allah bukan tidak sayang sama ibu, Allah sayang sekali sama ibu. Lembaga, Pak. Ibu tetap saja sama Islam. Baik tebi le, ibu. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ini hadis ini ada juga di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami, Pak. Ketika Nabi Isa mengatakan apa namanya? Bukan Nabi Isa. Di situ disebutkan, Innallaha idza ahabba 'abdan, Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka diuji hamba itu. Maka kalau makin banyak ujian berarti Allah makin cinta, makin sayang. Ronyo tak kerja rugo lom dah. Nyan betatepu katanya, nyan mak. Nyo Allah sedang geujo lon nyo, Allah sedang gepermen lon nyo. Nyan mak. Tengok tak pegak lah rugo lom. Kita harus merasa apa? Nyo Allah sedang gepermen lon nyo. Nyan mak. Karena sebagian orang ketika rugo, ana pucinya, hana tawakali, hana temayang le, hana temayang tunat le, ya Pak. Makin banyak diuji, idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah ketika mencintai seorang hamba maka diuji. Makin banyak diuji, makin cinta dan makin sayang. Kalau tidak diuji, yang berarti hana sayang Allah, Pak. Nyo sama lagi orang kafir, hana gu jawabah gede. Ya. Ibu mau enggak diuji? Mau Ustaz. Mau enggak ada aturan? Mau Ustaz. Dengan aturan itu bukti Allah sayang kepada ibu, kan benci. Dengan tidak ada apa-apanya seperti tadi ujian hana, udep mangat, korupsi mangat, pajoh yang haram mangat,
pajuh hatagok mangat mendumbu. Itu diberikan kebebasan Allah. Ne pajuh laju gede hamba. Hana perlu semayang pih je cik hana bubur pajuh. Cuma ingat kata Allah, saya berikan batas waktu kamu. Ya. Setelah itu, ne cok tu azab belum azab benda. Inilah. Ya, saya rasa cukup sekian. Jadi makanya ada 7 pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir itu apa? Kalam itu sudah diangkat, pena sudah diangkat. Takdir kita ini sudah ada, Pak, di Lauhul Mahfuz. Takdir ini yang tidak bisa berubah, tetapi takdir yang di tangan malaikat bisa berubah. Ini dalilnya apa? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Takdir yang sudah ada diketahui oleh malaikat bisa berubah dan digantikan dengan takdir yang baru, sedangkan takdir di Lauhul Mahfuz sedikit pun tidak bisa berubah sama sekali. Nyan. Maka kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah, ya Allah, menyo takdir lun bro ne pege ya Allah masuk get dah bak jaro malaikat buno Pak. Nyan. Kalau di Lauhul Mahfuz hanya proteh le, kita jalankan saja. Kita patuh dan taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lun tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.